menjadi watak lil adami bagi anak Adam, menjadi watak mudillatan yang menyesatkan, wa gharizatan dan menjadi karakter muhlikatan yang merusakkan. Walamma kanat hadhihi asna, maka Allah memuji siapa Allah Ta'ala wa Rasuluhu dan Rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji alal qanaati, atas bersikap menerima apa adanya. Faqala Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersabda siapa Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba, begitu beruntungnya. Tidak coba yang bentuk kemayangan, sangat beruntung, begitu beruntungnya liman bagi seseorang dia yang diberi hidayah siapa aman, yang ditunjukkan siapa aman ila Islam pada mengikuti Islam. Wa kana hari ada siapa aman, wa kana dan hari ada apa isyuhu kehidupan aman, ada itu kafafan cukup, wawani dan menerima siapa aman bihi dengan kafaf. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin ghaniyin wala fakirin illa wadda yawmal qiyamah annahu kana utiya qutan fid dunya. Ma min ahadin ghaniyin, ma min tidak ada dari salah seseorang ghani yang kaya, wala fakirin dan orang tidak ada pun juga orang fakir, tidak ada illa kecuali udah menginginkan siapa ahadu ghani wala fakirin yaumal kiamat, di hari kiamat esok, annahu sesungguhnya ahad itu kana ada siapa ahad itu dia didatangkan atau dianugerahi siapa ahad hutan kepada makanan, suatu makanan pokok, artinya tidaklah lebih hutan di dunia. Ini menjelaskan bahwasanya karena karakternya seseorang pasti akan tamak apabila terlalu mempunyai angan-angan yang panjang, maka Rasulullah SAW memberikan anjuran, memberikan anjuran agar supaya kita itu qanaah. Qanaah ini kalau bahasa kerennya sekarang itu kesederhanaan. Qanaah itu kesederhanaan. Yang bahasa anunya menerima apa adanya. Tapi kalau bahasa secara umumnya itu sederhana. Jadi sederhana itu kesederhanaan, walaupun kaya tetap hidupnya sederhana, walaupun rizkinya lancar hidupnya sederhana. Lah kesederhanaan itu adalah qanaah. Makanya ada suatu hadis, Allahumma rizqa ala Muhammadin hutan. Allahumma zukni rizqa ala Muhammadin hutan. Dan kehidupan Rasulullah SAW itu bahkan banyak yang mengatakan cukup untuk makanan satu hari ini, ma yadkhiru quta ayyamihi, tidak pernah menyimpan beliau. Tidak, dan itu tidak memungkiri bahwasanya di hadis ini udah annahu kana utiya qutan fi dunya, menginginkan besok di akhirat itu saya itu adalah hidup dengan secukupnya, menjadi kita untuk kembali kepada dunia sebagaimana yang diinginkan. Itu tidak memungkiri kita itu tidak kaya, tidak, tapi sederhana. Kesederhanaan itu yang dicontohkan oleh para beliau-beliau. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al rizqa ala Muhammadin qutan. Allahumma ij'al rizqa ala Muhammadin qutan. Ya, hadis. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam pada sabda laisal bina, tidaklah kekayaan, angkasratil ardi, dari banyaknya materi, innamal bina, hanyalah kekayaan itu adalah bina nafsi, kayanya hati,
Wa nahadan melarang siapa sallallahu alaihi wasallam, melarang ansyidatihi dari sangat atau bangetnya tamak, wal mubalaghati dan fi talabi dan bangetnya bersungguh-sungguh di dalam mencari siapa sallallahu alaihi wasallam. Ala ayyuhannas, ala ingatlah ayyuhannas wahai manusia, ajmilu fi talab, ajmilu memperbaguslah kalian fi talabi di dalam mencari dunia, ai fi talabi dunia. Fa innahu maka sesungguhnya perkara laisa li 'abdin, tidak ada itu di 'abdin bagi seorang hamba, tidak ada hanyalah ketentuan qada'ullah, kutiba yang sudah ditentukan siapa kutiba yang ditentukan lahu bagi man abdin, lahu bagi abdin. Walan yadhhaba 'abdun minad dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu minad dunya wa hiya raghimah. Walan yadhhaba dan tidak harfu nafi musibalin, bahasa Indonesianya gimana? Tidak akan pergi untuk akan datang. Walan yadhhaba dan tidak akan pergi siapa 'abdun hamba minad dunya dari dunia, tidak pergi hatta ya'tiyahu sehingga mendatangi kepada abdun apa ketentuan kutiba yang telah ditentukan apa lahu bagi abdin minad dunya dari dunia. Dan yadhhaba itu artinya tidaklah meninggal minad dunya dari dunia, wa hiya hari dunia itu radimatun ay tabi'atun. Jadi kita itu tidak akan pernah meninggal kecuali rizkinya kita itu dicukupkan sampai segitu oleh Allah. Rizki ilmu, rizki pangkat, rizki dunia, rizki kedudukan ada di dunia. Kalau Allah sudah menentukan etapenya itu sampai di situ, ya sampai di situ Tuhan. Jadi tidak akan pernah meninggal seorang hamba itu kecuali sudah mencapai ketentuan-ketentuannya Allah atas rizki itu. Makanya di suatu hadis, maka akhiratuhu hammuhu ja'alahu Allahu binahu baina qalbihi, ya. Ja'ala baina ainaihi bina. Wa man kanat himmatuhu wa man kanat himmatuhu ad-dunya ja'alahu Allahu baina ainaihi faqra. Ada satu hadis itu yang tak lengkap ya. Man kanat hammuhu akhiratuhu kanat baina ainaihi dinahu wa jama'a syamlahu. Artinya barang siapa orang yang keinginannya akhiratnya, masa depannya di akhirat, maka akan dijadikan, akan dianugerahi oleh Allah kekayaan hati, kekayaan pikiran. Wa jama'a syamlahu, dan dikumpulkan segala hal-hal yang berpisah dari dirinya, yang mutafarriq, yang berpisah-pisah yang ada dalam dirinya. Jadi tero ini dikumpulkan, didatangkan justru oleh Allah. Namun kalau keinginannya itu hanya dunia, terputus dari akhirat, maka kefakiran selalu ada di depan matanya. Orang wa farraqa syamlahu, dan justru Allah itu akan pecahkan keinginannya. Ingin ini justru tidak didatangkan, tapi justru dijauhkan sama Allah. Waruya dan diriwayatkan anna Musa alaihi salam sa'ala Rabbahu ta'ala. Waruya anna Musa alaihi salam sa'ala Rabbahu ta'ala, bahwasanya Nabi Allah Musa alaihi salam sa'ala memohon siapa Nabi Musa Rabbahu kepada bertanya. Rabbahu sa'ala bertanya siapa Nabi Musa Rabbahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka bertanya siapa Nabi Allah Musa, ayyu ibadika agna, siapakah hamba-hambamu itu agna yang lebih kaya ya Allah? Qala, maka menjawab siapa Allah,
Aghna'uhum bima a'taitu, aghna'uhum yang lebih qanaah dari mereka bima dengan rezeki, dengan anugerah a'taituhu yang telah memberikan siapa diriku kepada ma. Qala, kemudian bertanya lagi siapa Allah, fa'ayyuhum a'dal, maka siapalah di antara ibadik hamba-hambamu itu a'dalu, lebih adil, wa ya Rabb. Qala, maka menjawab siapa Allah itu, man adalah seseorang ansofa yang bersikap objektif. Siapa man? Min nafsihi, dari dirinya. Man artinya insof ini adalah sikap bagaimana sesuai di hadis itu apa, la yakunu hubbi ala ghairihi ala ma yakunu hubbi li nafsihi. Apa yang diinginkan kebaikan dalam diri kita juga kita inginkan kepada orang lain. Apa yang diinginkan kebaikan kita ingin kaya, juga kita ingin mengkayakan orang. Kita ingin sejahtera, juga ingin mensejahterakan orang. Kita ingin baik, juga ingin membaikan orang. Ansof min nafsihi, jadi berangkat dari diri kita sendiri. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudsi nafatha fi ruhi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqahu fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudsi, ay malaikat Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril itu nafatha, menghirup pelan, nafatha menghirup pelan, meniup. Polanya di Arab itu ada nafas, ada nafakh, ada tafl. Apa bedanya? Acopa. Acopa, tafl itu acopa. Jadi nafakh ada, nah itu yang nafas. Tafl. Jika meniup artinya membisiki. Ya. Retok, membisiki. Nafatha fi ruhi, membisiki, fi ruhi ay nafs, anna nafsan, sesungguhnya jiwa itu lantamun tidak akan bakal meninggal siapa nafas hatta tastakmila, sehingga sempurna apa rizquha, rizkinya nafas, sehingga mengambil sempurna apa nafas rizquha, ya, hatta tastakmila, sehingga tidak mengambil sempurna siapa nafas rizquha, kepada rizkonya nafas. Wattaqullah, maka bertakwalah atau takutlah siapa kalian Allah, kepada Allah. Wa ajmilu, dan memperbaguslah kalian fi talabi, di dalam mencari dunia. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata siapa Abu Hurairah, qala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda di bagi diriku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, idastada, apabila sangat bika bertemu denganmu apa al-ju', kelaparan, fa'alaika, maka haruslah dirimu, fa'alaika ilzam nafsika birogifin dengan roti, wa kuzin min ma'in, dan sebotol dari air, wa ala dunya, dan atas dunia ad-damaru, kerusakan, yakni agama. Tadmir ini merobohkan maknanya, masa kebutuhan. Bermakna damar kebutuhan. Kebinasaan. Ya, tadmir itu idmar itu artinya merobohkan bangunan. Wadamir a'da ad-din, yakni kalahkanlah musuh-musuhnya agama, musnahkanlah musuh-musuhnya. Wadamir a'da ad-din. Fa'alika birogifin wa kuzin mimai, wa ala dunia ad-damar, dan pada dunia adalah kerusakan.
maksudnya Nabi ini bukan melaknati dunia ini dengan kerusakan, bukan. Artinya ajarkan kepada Abu Hurairah agar supaya selalu hidup qanaah dengan rohifin dan kuzin min ma'in, dan kita dan Abu Hurairah ingat bahwa pada ujungnya apabila tidak qanaah itu adalah kerusakan. Itu bahasanya, bukan doa melaknat Nabi ini kepada kerusakan dunia, enggak. Ini runtutannya mengajaknya Nabi kepada Abu Hurairah selalu hidup sederhana, qanaah. Nah, kalau tidak qanaah itu pada ujungnya akan menuju kerusakan. Waqala Abu Hurairah, dan berkata siapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun adalah siapa kalian, kun jadilah siapa kalian itu orang yang dirai, takun maka akan menjadi siapa kalian itu abadan nasi, lebih berhamba-hambanya manusia. Wa kunna, jadilah siapa kalian itu qani'an, orang yang menerima apa adanya atau yang sederhana. Takun maka akan ada siapa kalian itu ashkaran nasi, lebih bersyukur-syukurnya manusia. Wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik, wa ahibbalin nasi, dan cintailah mencintailah linasi bagi masyarakat sebagai ma tuhibbu li nafsika, sebagaimana mencintai siapa dirimu, li nafsika bagi diri kalian sendiri. Takun maka menjadi siapa kalian mukminan, orang yang mukmin. Karena orang mukmin itu adalah man amana bi lisanihi wa amana bi halihi. Dari musliman man saliman nasu bi lisanihi wa halihi, kalau muslim. Kalau mukmin itu man amana, saya ingat betul. Jadi orang yang membuat aman kepada orang lain dengan lisannya, dengan hadiahnya, dengan pikirannya, itu membuat aman, bukan cuma selamat, aman. Ya aman itu kan artinya aman dari kanker atau kering. Aman mungkin. Wanaha, dan mencegah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencegah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anikoma dari tamak, fima dengan hadis rawahu yang meriwayatkan kepada siapa Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini meninggalnya di Turki. Sempat lama kuburannya nggak ketemu. Di masa zaman Muhammad Al-Fatih yang dapat bisyarah dari hadisnya Nabi, sayuftahul Konstantinia wa nikmal jaisuha wa nikmal qaiduha, akan terbuka besok ini Konstantinopel, maka paling baik-baiknya orang-orang itu adalah jenderal-jenderalnya, dan paling baik-baiknya orang itu adalah anak buahnya atau prajuritnya, katanya Nabi. Maka perjalanan mulai dari zaman Nabi itu banyak yang ingin mendapatkan bisyarah nikmal jaisuha wa nikmal qaiduha. Banyak, termasuk Abu Ayyub Al-Ansari ini memulai. Saya ingin dapat bisyarahnya Nabi, nikmal qaiduha. Akhirnya merangi sendirian Konstantini, meninggal. Cuma segelintir orang, cuma ingin dapat nikmal qaiduha. Terus habis itu sahabat Umar, terus habis itu bergantian, tapi Allah tidak menghendaki. Sampai ada di pertengahan masa zaman Utsmaniyah yang bernama Muhammad. Muhammad ini berguru kepada Muntakriro, ada namanya guru Ukhur apa gitu, yang mensyarahi Bukhari, punya syarah Bukhari, dan thariqahnya Naqsyabandi. Bermimpi bahwasanya kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari ini letaknya di mana. Lah itu baru digali, ternyata ada bekas-bekasnya ada. Baru dibangunkan, baru dibangun lagi kuburan,
setelah bangunati kuburan pas ada bu engkau oleh bisyara dari Abu Ayyub Al-Ansari sederikan di Guste cak mulmu ke Konstantini ben Arelia cara nggak dia hampir 3 bulan itu kayaknya penyerangan karena jalur laut dengan kerajaan itu harus nyebrang 3 gunung apa gitu. Setiap perahu itu tarik aki ke atas gunung, tarik ya baru itu nyampe ke Konstantinia dan nyerang. Itu bisyarahnya Rasulullah SAW itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Nah, ini Abu Ayyub Al-Ansari, kuburannya ada di Turki. Anak Akhrobian sesungguhnya yang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari kan termasuk sahabat pertama Ricky dan Nabi ketika berhijrah.